Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 5 aparat negara, antara lain beberapa menteri, memindahkan anggaran bidangnya kepada rekening pribadinya. Jadi sumber saya dari YouTube juga. Di sini ada beberapa menteri, antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Agama Pak Roji, dan yang lainnya. Dalam memasukkan anggaran pemerintahannya itu ke dalam rekening pribadinya. Dan itu hasil temuan dari BPKP. Jadi itu mereka memasukkan itu ke rekening pribadinya, hasil temuan dari BPKP. BPKP itu Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ditemukan bahwa mereka masukkan ke rekeningnya. Jadi saya lihat kelima aparat negara itu, antara lain Menteri Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Menteri Agama, dan sebagainya. Kalau saya lihat dia memasukkan anggaran negara itu ke dalam rekening pribadinya, kalau dilihat dari sudut hukum pidana, ini pertama saya dilihat dari sudut hukum pidana, bahwa perbuatan tersebut adalah telah sudah memenuhi perbuatan korupsi. Karena apa? Karena uang rekening itu sudah dimasukkan dari uang negara ke dalam rekening pribadinya. Itu tidak boleh, itu melanggar aturan undang-undang itu. Dan juga mereka memindahkan itu tanpa ada seizin daripada Presiden Joko Widodo, memindahkan rekening dari rekening negara menjadi rekening pribadinya. Karena kalau sudah rekening pribadinya, hanya dia yang bisa mengambil itu dan hanya dia yang bisa memanfaatkannya itu. Walaupun ada alasan nanti hanya mempercepat tugas, itu tidak boleh. Karena negara sudah ada ketentuannya. Semua uang negara harus masuk dalam tabungan negara atas nama negara. Tidak boleh atas nama pribadi. Walaupun alasannya untuk mempercepat nanti penyelesaian masalah. Hal itu bertentangan dengan hukum. Hal ini saya lihat kalau dikaitkan dari unsur-unsur daripada perbuatan korupsi yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana unsur pertama disebut di situ barang siapa. Barang siapa yang menunjukkan adalah kelima aparat negara tersebut. Ada menteri, ada kepala bagian pemerintahan. Jadi itu nanti lah kata barang siapa ditujukan kepada mereka. Mereka lah yang bertanggung jawab itu. Kedua, melakukan perbuatan melanggar hukum, dan ini memindahkan uang itu dari uang negara menjadi masuk ke rekening pribadinya. Ini bertentangan dengan hukum, karena pemindahan itu tidak ada seizin daripada Presiden Joko Widodo. Kalau ada izinnya tidak masalah, ini tanpa ada izin dari Presiden Joko Widodo. Akhirnya uang itu dapat digunakan. Jadi dapat itu gunakan untuk Prabowo sendiri, dan maupun dapat digunakan untuk kepentingan orang lain. Apakah itu orang lain, istrinya, anaknya, maupun yang lain. Jadi itu dapat digunakan karena itu uang pribadinya. Karena sudah masuk daripada rekening pribadi, dipakai atau tidak dipakai, itu merupakan uang hasil korupsinya dari negara tersebut. Kemudian dapat merugikan keuangan negara. Kata dapat ini bisa terjadi, bisa tidak. Karena dengan merugikan keuangan negara itu, bisa merugikan keuangan negara sebesar anggaran negara yang dimasukkan ke rekening pribadinya tersebut. Jadi saya lihat, makanya kalau saya lihat dari 4 unsur perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, sudah terpenuhi keempat-empatnya. Kalau sudah terpenuhi berarti orang itu bisa dijatuhkan hukuman yang karena ancaman hukuman daripada pasal 2 ayat 2 ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, yaitu hukuman yang bisa dikenakan sama hukuman mati.
Yang sampai hukuman mati adalah hukuman seumur hidup atau hukuman badan maksimal 20 tahun. Untuk bisa menjatuhkan hukuman mati ada 4 syaratnya. Diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Di situ ada 4 syarat untuk menjatuhkan hukuman mati, yaitu 1. Dalam keadaan negara, dalam keadaan darurat sesuai harus ditetapkan dengan undang-undang. 2. Dalam bencana alam. 3. Mengulangi perbuatan korupsi. Jadi pernah dia dihukum, setelah selesai dihukum melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini termasuk mengulangi perbuatan korupsi itu. Ketiga, merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Jadi kalau saya lihat dalam hal ini, negara Indonesia sekarang dalam kondisi bencana alam dan juga bencana alam dalam virus corona ini, dalam wabah virus corona ini, Indonesia sekarang bukan bencana alam. Maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman mati. Jadi saya harapkan Presiden Joko Widodo melaporkan hal ini kepada pihak yang wajib, dalam hal ini KPK, Kejaksaan atau Kepolisian, supaya ditindak tegas agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, inilah harapan kita supaya Presiden bertindak tegas siapapun aparatnya, karena itu sudah termasuk merugikan keuangan negara, walaupun katanya belum digunakan, tetapi secara hukum uang itu sudah berpindah kepada orang kelima aparat negara itu secara pribadi, karena sudah berpindah ke rekeningnya. Hanya dia yang bisa mengambil uang itu, dan hanya dia yang bisa memanfaatkan itu. Negara sudah tidak bisa memanfaatkan itu, mengambilnya itu. Kalau mengambilnya itu harus lewat jalur hukum, ya harus dilaporkan dulu kepada aparat penegak hukum. Setelah itu nanti lewat putusan hakim dapat disita uang itu lewat bank. Jadi ini saya harapkan sebaiknya Presiden Joko Widodo melaporkan masalah itu kepada pihak yang berwajib tanpa pandang bulu, agar tidak terjadi sesuatu masalah lagi di kemudian hari. Jadi ini perlu kita menjaganya. Sekian dan terima kasih.